Shalom, selamat pagi. Kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang baik karena Alkitab berkata Allah adalah kasih. God is love. Tapi mungkin kadang-kadang kita mengalami situasi yang gak enak, yang gak nyaman, dan seperti dikatakan di Amsal 20 ayat 30, ya, sometimes it takes a painful experience to make us change our ways, ya. Apa maksudnya? Kadang-kadang diperlukan suatu pengalaman yang menyakitkan untuk mengubah cara kita berpikir atau cara hidup kita atau jalan hidup kita, ya. Saya akan tunjukkan beberapa ayat ya dari beberapa terjemahan dari Amsal 20 ayat 30 ini. Oke, kita lihat ini ya. Terjemahan bahasa Indonesianya, ya terjemahan baru, Amsal 20 ayat 30, bilur-bilur yang berdarah membersihkan kejahatan, dan pukulan membersihkan lubuk hati. Lalu ada terjemahan dalam bahasa Indonesia sehari-hari, ada kalanya pengalaman pahit menghapuskan kejahatan dan membersihkan hati manusia. Ya, terjemahan Inggrisnya juga ya mirip ya. Kadang-kadang hanya rasa sakit yang dapat menyebabkan kita merubah apa yang kita kerjakan. Nah, kalau kita lihat ayat lainnya lagi, dikatakan di sini, Mazmur 119, ya ini Mazmur pasal terpanjang ya dalam Alkitab. Ayat 67, sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Lalu ayat 71 dari pasal yang sama, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Jadi artinya Tuhan itu baik, tetapi untuk mengalami kebaikannya kita perlu belajar jalan-jalannya. Kita nggak bisa hidup semau kita ya, walaupun Tuhan itu sangat mengasihi kita, tapi untuk mengalami janjinya, semua janjinya, ya kita harus hidup menurut apa yang Dia ajarkan kepada kita. Nah, kalau kita nggak belajar, kadang-kadang pengalaman-pengalaman yang tidak enak itu akhirnya memaksa kita untuk belajar mengenal hukum-hukumnya. Sehingga akhirnya kita tahu bahwa God is love. Dan akhirnya kita menyadari bahwa kita memang dikasihi oleh Tuhan. Walaupun ya seringkali butuh waktu ya. Sekian tahun yang lalu ada buku yang bagus sekali. Judulnya Remuknya Insan dan Keluarnya Roh oleh Watchmeni. Dalam bahasa Inggris buku itu The Breaking of the Outer Man and the Release of the Spirit. Ya, buku ini cerita mengenai roh, jiwa, dan tubuh. Kemudian dia cerita bagaimana roh kita yang sudah lahir baru, di dalamnya ada Roh Kudus, dan Roh Kudus itu mau berkarya dalam kehidupan kita. Dia mau berbicara, mau menuntun kita, tetapi hidup kita itu begitu dikuasai oleh jiwa kita, ya. Jiwa ini di dalamnya ini ada kehendak, ada pikiran, ada emosi. Dan bagi orang yang belum lahir baru, memang rohnya ini mati di hadapan Tuhan. Tapi kita yang sudah percaya pada Tuhan Yesus, kita memiliki roh yang sudah lahir baru. Dan roh itu penurut. Tapi masalahnya roh itu seperti terbungkus oleh jiwa kita. Nah, Watchmeni mengatakan itu outer man, ya, manusia bagian luar. Sementara roh kita itu adalah inner man, ya, bagian dalam manusia. Lalu dia katakan di buku tersebut, Remuknya Insan Keluarnya Roh, bahwa bagian luar dari kita itu perlu dihancurkan, ya, sehingga roh ini bisa bermanifestasi keluar. Dan dia ambil cerita bagaimana tentang minyak narwastu yang memang wangi, mahal harganya, itu disimpan dalam buli-buli, dan buli-buli itu harus dipecahkan dulu, ya, lehernya dipecahkan, baru semerbak dari narwastu itu bisa keluar.
Nah, bagaimana hubungannya dengan roh, jiwa, tubuh kita? Tubuh ini adalah pakaian kita ya. Kita kenakan selama kita ada di bumi. Sementara roh kita itu yang berkomunikasi, berhubungan dengan Tuhan. Jiwa kita itu menunjukkan kepribadian kita dan kita berhubungan dengan orang lain. Tapi dalam jiwa inilah terletak semua kepandaian, semua pengetahuan, cara berpikir, didikan yang itu sadar atau tidak sadar, ya, seringkali tidak sadar, itu membelenggu roh kita. Sehingga ketika Tuhan mau berbicara kepada kita, seringkali dari jiwa ini menghalangi. Logika kita menghalangi, pendapat kita menghalangi, pengalaman kita menghalangi, dan banyak lagi. Ya, itu membuat kita kadang-kadang sukar menyadari bahwa kita ini dikasih oleh Tuhan. Karena pengalaman kita nampaknya tidak menunjukkan hal tersebut. Diperlukan kadang-kadang ya mungkin seringkali ya pengalaman-pengalaman yang gak enak untuk membelokkan cara berpikir kita ya, atau cara hidup kita. Kita ini gak sadar ya. Kalau dikatakan manusia ini terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh, maka yang mengontrol kehidupan manusia itu adalah kehidupan jiwanya ya. Sementara kalau kita sudah lahir baru, sudah terima Tuhan Yesus, kita perlu mengizinkan roh kita yang sudah lahir baru itu mendominasi kehidupan kita. Sehingga kita bisa berjalan dituntun oleh Tuhan senantiasa. Bukan lagi oleh cara berpikir kita, ya. Tentu kita perlu belajar, tapi kita perlu menundukkan semua pengetahuan yang kita dapat di dunia ini kepada tuntunan Tuhan ya. Ada banyak contoh di Alkitab yang menunjukkan hal tersebut. Ada orang-orang yang begitu bangga dengan kepandaiannya, dengan cara berpikirnya karena pendidikannya mungkin tinggi, lalu tanpa sadar itu begitu menguasai dia. Bahkan Paulus juga dulunya seperti itu ya. Dia orang-orang yang pinter, orang yang di bawah pendidikan Gamaliel, orang yang merasa benar diri di hadapan Tuhan. Dan memang akhirnya ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia kaget dan dia bertanya, "Siapakah engkau Tuhan?" Lalu Tuhan berkata, "Akulah Yesus yang kau aniaya." Setelah itu butuh waktu untuk Paulus itu akhirnya dia bisa berkata bahwa semua yang dia miliki dulu itu seperti sampah. Ya, dia katakan itu di Filipi, di kitab Filipi. Dia begitu melihat kemuliaan yang begitu besar ketika dia berjumpa dengan Yesus. Dan setelah dia menyadari hal itu, maka Tuhan pakai pengalaman dia yang lama itu, pikiran-pikiran dia yang terbentuk lewat pendidikan, lewat banyak hal, sekolah-sekolah yang dia lalui, itu dipakai oleh Tuhan menjadi sangat berharga, dan dialah yang dipakai oleh Tuhan untuk menulis sebagian besar perjanjian baru. Dalam hidup kita, kalau kita nggak hati-hati, ya kita ada kesombongan ya, karena pengetahuan itu knowledge puff up ya, dikatakan begitu. Orang yang berpengetahuan itu merasa tanpa sadar mungkin menyombongkan diri ya. Dia merasa dia bisa tahu, dia tahu semuanya. Tetapi sebenarnya kalau kita tidak merendahkan diri ya, pemikiran kita atau pengetahuan kita itu nggak bisa kita pakai untuk mengenal Tuhan. Di sisi lain ada lagi orang-orang yang sangat dikontrol oleh emosinya ya. Tanpa dia sadar emosinya itu membelenggu, sehingga yang dari roh yang sudah lahir baru itu tidak bisa atau sukar sekali keluar. Ada yang namanya inner joy ya, sukacita yang dari dalam, dan sukacita itu yang dikatakan di Alkitab, the joy of the Lord is my strength. Sukacita yang dari Tuhan itulah kekuatanku. Sukacita seperti ini bukan sukacita yang diperoleh karena kita misalnya datang ke tempat hiburan, kita nonton film yang lucu atau pertunjukan yang
lucu. Bukan seperti itu, tapi ada suatu sukacita dari dalam roh kita. Dan seringkali kita bisa menyadari hal itu kalau kehidupan jiwa itu sudah dibuka ya oleh Tuhan. Entah lewat pengalaman yang karena kita merelakan untuk dibentuk oleh Tuhan, atau lewat pengalaman yang gak enak, yang terpaksa itu seperti minyak narwastu yang mau keluar, itu leher botolnya dipatahkan, dihancurkan, baru baunya semerbak keluar. Kalau kita sudah pernah mengalami ya hal-hal seperti ini, maka kalau kita berjumpa dengan orang ya, orang yang mungkin sombong tanpa dia sadar, kita bisa menilai hal itu. Karena kita bisa menyadari bahwa kita sedang bersentuhan dengan jiwanya ya, bukan dengan rohnya. Nah, Watchman ini banyak tulis ini dalam buku dia yang cukup tebal, namanya judulnya Spiritual Man. Nah, kalau suka belajar yang lebih dalam ya bagus baca buku itu. Tapi kalau enggak ya enggak harus juga ya, karena Roh Kudus akan mengajar kita, dan tentunya ada hal-hal yang bisa kita pelajari lewat pengalaman-pengalaman yang lain. Nah, di Alkitab sendiri kita melihat contoh orang yang hidupnya terikat oleh emosi yang begitu kuat. Itu adalah Yakub ya, ketika dia sangat mencintai Rahel dan dia punya 2 anak ya dari Rahel, yaitu Yusuf dan Benyamin. Dia sangat mengasihi Yusuf karena Yusuf itu anak yang lahir ketika dia sudah tua, dan juga Yusuf itu lahir dari Rahel, istri yang dia cintai. Nah, kemudian ketika Rahel sudah meninggal, maka Yusuflah menjadi tumpuan kasih bapaknya ya, tumpuan kasih Yakub. Nah, ketika Yusuf kemudian dijual oleh abang-abangnya ke Mesir, lalu dilaporkan oleh anak-anaknya Yakub yang lain ya, yaitu kakak-kakaknya Yusuf, dikatakan bahwa Yusuf ditemukan pakaiannya penuh dengan darah, dan Yakub mengira bahwa bahwa Yusuf diterkam oleh binatang buas, dan kemudian dia memutuskan untuk bersedih dan dia nggak mau dihiburkan. Alkitab berkata dia nggak mau dihiburkan, dan itu butuh waktu lama sekali. Kalau kita pelajari Alkitab itu butuh waktu 22 tahun ya. Dari mana 22 tahun? Karena kalau kita hitung ya, Yusuf itu umur 17 tahun dapat mimpi, kemudian dijual. Lalu umur 30 tahun dia jadi Perdana Menteri di Mesir, jadi ada 13 tahun ya. Kemudian ada 7 tahun kelimpahan, lalu 2 tahun kelaparan. Jadi total 13 tambah 7 tambah 2, 22 tahun ya. Itu waktu di mana Yakub tidak ketemu dengan Yusuf, dan dia sudah mengira Yusuf itu sudah mati. Sehingga dia memutuskan dia tidak mau dihibur, dan dia memutuskan dia mau bersedih sampai nanti dia mati ketemu anaknya. Tetapi setelah 22 tahun ternyata Yusuf masih hidup, dan Yusuf kirimkan kereta dari Mesir untuk menjemput Yakub. Kalau kita baca di kitab Kejadian, waktu Yakub mendengar anak-anaknya berkata bahwa Yusuf masih hidup dan tinggal di Mesir, bahkan menjadi penguasa, Yakub nggak percaya karena hatinya dingin. Tetapi waktu dia lihat kereta yang dikirimkan oleh Yusuf untuk menjemput dia, Alkitab berkata, maka bangkitlah semangat Yakub. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, and the spirit of Jacob revive ya. Habis itu langsung Yakub dapat penglihatan ya. Rohnya bangkit kembali. Di situ Tuhan mulai berfirman. Sebelumnya 22 tahun ya, dia mengizinkan emosinya mengikat dia ya. Ada orang-orang yang mengalami hal seperti itu ya. Nah, teman-teman perlu ingat ya, kita berada di lingkungan yang tidak ideal ya. Kita nggak bisa kontrol sikap orang lain kepada kita. Ada orang-orang yang mungkin mengecewakan kita, bisa membuat kita sedih. Mungkin kita nggak salah, seperti Yusuf ya, dijual oleh abang-abangnya. Yusuf secara logika nggak salah. Ya,
Dan dia punya banyak alasan untuk sakit hati karena abang-abangnya menjual dia. Tapi toh dia memilih untuk mengampuni abang-abangnya. Dan memang butuh proses, ya mungkin butuh waktu. Tapi kedewasaan dia teruji ketika abang-abangnya datang kepada dia dan dia berkata, "Akulah yang akan menjamin seluruh kehidupan kalian." Ya. Dan dia bilang, memang kalian mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan telah mengubahnya menjadi kebaikan dengan satu tujuan yang besar, yaitu memberi makan bangsa yang besar. Nah, ya Yusuf memilih untuk mengizinkan Tuhan membentuk dia. Tetapi kalau Yakub 22 tahun, ya, dia nggak mau dihibur, dan selama 22 tahun dia nggak pernah dapat firman. Nah, dalam kehidupan kita mungkin ada orang-orang yang berbuat salah kepada kita. Kita nggak perlu nuntut orang itu minta maaf sama dia baru kita ampuni. Kita nggak perlu simpan sakit hati sekian tahun dan membiarkan diri kita itu dibelenggu oleh emosi kita. Ya, itu jiwa yang membungkus roh kita yang sudah lahir baru. Dan kita rugi besar ya, karena banyak hal yang Tuhan sediakan buat kita itu jadi tertunda. Ya, jadi ada orang-orang yang di kehidupan jiwanya itu sangat bangga dengan kepandaiannya. Dia dikontrol oleh pikirannya, semuanya dihitung dengan logika. Dan orang-orang seperti ini ketika ternyata yang dia perhitungkan gak terjadi, bisa kadang-kadang kecewa sekali dan kemudian down ya. Pernah baca satu berita ya di internet, ada mahasiswa ya yang pinter sekali, kalau nggak salah di Singapura, dia lulus cum laude ya, kemudian dia kerja di perusahaan ya, pokoknya dia berhasil terus lah ya, dia punya istri, punya anak-anak juga. Kemudian pada satu titik kalau nggak salah ada resesi ya, saya lupa persis seperti apa, tapi pada intinya dia nggak bisa menerima kegagalan ya. Tanpa sadar dia dibelenggu oleh kebanggaan, ya, kesombongan karena dia pintar. Dan waktu dia ternyata tidak bisa memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan standar dia karena situasi keadaan pada saat itu, dia frustasi dan dia bunuh diri. Ya, dia bunuh istrinya, dia bunuh anak-anaknya, lalu dia bunuh diri. Nah, kehidupan jiwa itu kalau kita tidak izinkan Tuhan membentuk kita, supaya jiwa kita ini yang dikatakan sedang mengalami sanctification ya, kalau kita nggak izinkan Tuhan membentuknya, maka itu sangat merugikan kita. Nah, karena Tuhan mengasihi kita, ya kadang-kadang ada pengalaman-pengalaman yang gak enak diizinkan terjadi untuk membuat jiwa kita tuh diremukan ya, supaya roh kita yang sudah lahir baru ini bisa berkarya ya, supaya Tuhan bisa bicara dan kita dengar hal itu. Jadi ada orang-orang yang terikat oleh pikiran, oleh emosi seperti Yakub. Ada juga orang yang punya tekad yang kuat ya. Orang-orang yang punya tekad kuat ini ketika hidup dengan tekadnya saja ya, itu pada satu titik Tuhan akan bawa orang ini akhirnya menyadari bahwa dia perlu Tuhan ya. Yang dia pikir semangat, bahkan semangat melayani ya. Amsal berkata, kerajinan tanpa pengetahuan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah ya. Itu kata kita Amsal. Artinya kalau kita hanya punya tekad saja tanpa kita mengizinkan Tuhan menuntun kita, kita juga akan nyasar ya. Kita akan kejeblos istilahnya ya. Di Kisah Rasul kalau kita baca, Paulus ini orang yang tekadnya kuat. Dia menyala-nyala mau melayani Tuhan. Dia kebablasan mungkin ya. Karena di Alkitab dicatat 2 kali ya, Roh Kudus, Roh Yesus mencegah dia memberitakan Injil ya di daerah Asia, di Bitinia ya. Jadi orang yang punya tekad kuat saja itu juga tidak cukup ya. Dia harus mengizinkan Tuhan menuntun hidup dia. Nah, itu sebabnya kalau kita baca ayat-ayat tadi lagi, kita melihat hal-hal yang mungkin tidak enak barangkali dia alami, karena mungkin itu
satu-satunya cara ya untuk membuat kita berbelok ya, merubah arah jalan kita seperti yang Tuhan mau. Dan akhirnya kita dibawa untuk menyadari bahwa kita dikasih oleh Tuhan ya. I am loved by God. Ada hal-hal yang perlu kita pelajari, ada hal-hal yang perlu kita lakukan, supaya akhirnya kita bisa mengalami semua yang Tuhan janjikan. Dan akhirnya kita menyadari bahwa God is good all the time. Amin.